sakral yang sering digunakan oleh kaum muslimin. Salah satunya itu adalah sholat tepat waktu. Tahukah engkau jimat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan kita masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga kita mampu menikmati indahnya Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa aspek yang selalu digunakan oleh para pejuang kita. Salah satunya itu adalah berbicara tentang konteks Jumat. Kenapa para pejuang kita terdahulu meyakini bahwa jimat itu merupakan hal yang paling sakral untuk kita persiapkan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Mereka kebanyakan beranggapan bahwa jimat yang digunakan itu dapat menyelamatkan mereka. Jimat yang digunakan dapat menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Jikalau ada musuh yang menyerang, maka mereka beranggapan bahwa jimat itu dapat mampu menyelamatkan mereka dari penyerangan. Bahkan ada sebagian masyarakat, sebagian prajurit yang menganggap bahwa jimat itu merupakan salah satu kewajiban yang harus kita bawa pada saat di medan perang, sehingga kita tidak akan mampu diserang oleh musuh. Jikalau musuh menyerang kita, senjata mereka, peluru mereka tidak akan mampu menembus tubuh kita. Bahkan sebagian tembakan-tembakan mereka itu akan meleset. Namun hal itu perlu kita ketahui bersama, ada jimat yang justru mengarahkan kita dalam konteks kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada pula jimat yang selalu digunakan untuk justru sesuai dengan konteks syariat, sebagaimana jimat yang dilakukan oleh jenderal kita, Jenderal Besar Sudirman, yang menggunakan 3 jimat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam melakukan peperangan dengan strategi gerilya. Ia menggunakan 3 jimat itu, dan jimat itu dia gunakan secara disiplin. Yang pertama itu adalah wudhu. Ia selalu membawa kendi yang berisi air untuk menjaga wudhunya. Dalam aktivitas perangnya, ia berharap ketika ia melakukan tindakan untuk melakukan perlawanan kepada penjajah, ia selalu berwudhu. Ia selalu menjaga kesuciannya, sehingga ia selalu membawa kendi itu, lalu kendi itu diisi dengan air untuk dia gunakan untuk berwudu. Ketika ia batal, maka ia berwudu kembali. Ketika airnya itu habis, maka ia pergi menuju ke sungai untuk mengambil air, lalu ia berwudu kembali. Yang kedua itu adalah salah satu jimat yang paling sakral yang sering digunakan oleh kaum muslimin. Salah satunya itu adalah sholat tepat waktu. Tahukah engkau jimat ini merupakan jimat yang paling ideal? Jimat ini merupakan jimat yang paling sakral dari sekian jimat-jimat yang terdapat di Indonesia maupun terdapat di dunia. Ada orang yang menggunakan jimat dengan menggunakan keris, ada orang yang menggunakan jimat dengan menggunakan batu, ada orang yang menggunakan jimat dengan menggunakan tanah dari kuburan-kuburan leluhuran. Tetapi jimat ini, jimat sholat, merupakan salah satu jimat yang diambil langsung oleh Rasulullah SAW, ditemani oleh malaikat Jibril, dan diambil langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dalam proses pengambilannya, Rasulullah SAW mengambil jimat sholat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa sebelum dia mengambil jimat sholat, perintah sholat, maka ia melaksanakan sholat bersama para malaikat dan para ruh-ruh para nabi waktu itu. Kemudian ia terbang dengan menggunakan buraq, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil jimat itu, dan jimat itu ia ambil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah sholat. Justru itu janganlah kita terpikir untuk mencari jimat-jimat yang lain. Sesungguhnya jimat sholat itu cukuplah
Jimat itu yang akan mampu menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Yang ketiga adalah jimat yang digunakan oleh Jenderal Besar Sudirman, yaitu jimat cinta kepada tanah air. Disebabkan oleh semangatnya, disebabkan oleh kegigihannya, sampai ia terjun dalam melakukan perang gerilya karena ia cinta kepada tanah air. Bandingkan jikalau Jenderal Sudirman tidak cinta terhadap tanah air, maka secara otomatis dia tidak akan punya spirit untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada waktu itu Bung Karno memberikan saran kepada Jenderal Sudirman untuk beristirahat sebentar agar menyembuhkan penyakitnya. Tapi sang jenderal dengan tegas bahwa ia tetap akan melakukan gerilya sampai kapanpun. Bahkan dia pertaruhkan nyawanya dalam keadaan sakit, ditopang oleh para prajurit-prajuritnya, ditandu oleh para prajurit-prajuritnya. Ya, melewati dari lembah ke lembah, dari gunung ke gunung untuk melakukan perang gerilya karena ia cinta kepada tanah air, dan mencintai tanah air itu bagian dari iman dan itu bagian dari jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.